Salam. Selamat hari Minggu bagi kita jemaat HKBP Bandung yang mengikuti kebaktian di ruangan ini maupun yang ikut di live streaming. Dalam ibadah kita minggu ini, biarlah kita tetap bersukacita dalam perlindungannya. Kuatlah di dalam iman dan pengharapan, tetap berdoa padanya, dan kita tetap berdiri teguh hanya di dalam penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Minggu ini adalah minggu ke-11 setelah Trinitatis dengan topik menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Marilah kita berdoa sebelum kita memulai ibadah kita. Amin. Kita akan mulai kebaktian kita. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 15 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah menentang orang-orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pengasih dan yang benar, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan berita kesukaan untuk menerangi hati kami. Oleh karena itulah kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Kami ingin melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Kuduskanlah hati kami dengan Roh-Mu. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi. Berilah kegembiraan bagi kami untuk melaksanakan kehendak-Mu oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Marilah kita dengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, yaitu titah kedua dan maksudnya. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bernama atau sakti. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mendengar janji Tuhan akan pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa dan pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku,
sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Sai manurut Roma
Epistel pada minggu ini tertulis dalam kitab Yeremia 2 ayat 4 sampai dengan 13. Kita akan membaca secara responsoria. Ayat ke-13 kita akan baca secara bersama-sama. Dengarlah firman Tuhan, hai kaum keturunan Yakub, hai segala kaum keluarga keturunan Israel. Beginilah firman Tuhan, apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan, sampai mereka menjadi sia-sia. Dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang lekak-lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami manusia. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku, tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi, dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal. Mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Sebab itu aku akan berbantah lagi dengan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Dan dengan anak cucumu aku akan berbantah. Menyeberang sajalah ke tanah pesisir orang Kitim dan lihatlah. Suruhlah orang ke Kedar dan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Lihatlah apakah ada terjadi yang seperti ini. Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya, meskipun itu sebenarnya bukan Allah? Tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Tertegunlah atas hal itu, hai langit, menggigil dan gemetarlah dengan sangat. Demikian firman Tuhan. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta yang memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami akan membacakan beberapa poin warta jemaat kita pada minggu ke-11 setelah Trinitatis. Poin pertama, berita anak lahir. Pada hari Senin tanggal 22 Agustus tahun 2022, Tuhan telah menganugerahkan seorang anak perempuan kepada keluarga Alexander Maradentua Siboya SH, Martina Ulina Siagian Boru Hutajulu SH MLI yang beralamat di Kompleks Sarijadi Blok 12 Jalan Sari Manis nomor 6 Daerah 4 Sarbuncip. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Poin 2, anggota jemaat yang pindah. Mulai hari Minggu ini tanggal 28 Agustus 2022 telah pindah jemaat kita ke gereja GKI Depok, yaitu keluarga Henry Manik, Anita Erba Miarni Boru Siahaan, dengan 2 orang anak yang beralamat di Jalan Jupiter Barat 7, Blok 2, Blok N2, nomor 50, Margahayu, daerah 8, Bypass Timur. Poin 3, jemaat titipan perseorangan. Mulai minggu ini, tanggal 22 Agustus 2022, telah menjadi jemaat titipan perseorangan di gereja kita ini HKBP Bandung, yaitu Gabriel Febrianto Siregar, warga jemaat HKBP Kasih Prabu Mulih Resort Plaju, selama yang bersangkutan sedang dalam studi di Bandung ini. Poin 4, akan menerima pemberkatan nikah. Pengumuman pertama dan kedua, akan menerima pemberkatan nikah, yaitu Ibda Dr. Anugrah Barita Firman Manurung, putra dari Bapak Kolonel Purnawirawan Dr. Andus Wilson SM Manurung, apoteker, Embas Mars, Ibu Rosmaida Boruna Pitupulu, yang beralamat di Bukit Permata Indah F5, Jalan Pesantren Permai, Bandung, daerah 7 Pajajaran, jemaat kita HKBP Bandung, Resort Bandung Rio Martarinata, dengan Dr. Regina Peranggian Boru Lumbantoruan, putri dari Bapak Dr. Parlinggoman Lumbantoruan, Ibu Dr. Ellen Boru Syanipar, spesialis anak, beralamat di Jalan Cipinang Baru 1, nomor 51 Jakarta Timur. Mereka adalah jemaat HKBP Romangun Resort Romangun. Mereka telah menerima perjanjian nikah pada hari Sabtu kemarin, tanggal 27 Agustus tahun 2022 di Gereja HKBP Romangun Resort Romangun. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 3 September 2022 di Gereja HKBP Romangun Resort Romangun. Poin 5, persembahan untuk program Zetun Silangit. Pada kebaktian hari ini setelah selesai khotbah, selain persembahan untuk pusat, kita juga akan mengumpulkan persembahan sebagai partisipasi kita untuk mendukung program Zetun Silangit. Mari kita sampaikan dengan sukacita. Poin 6, kebaktian Padang. Pada hari Minggu ini, 28 Agustus 2022, daerah Antapani Arca Manik mengadakan kebaktian Padang di Dewas Cafe
Jalan Bojongkoneng, Bandung, dipimpin oleh Inang Pendeta Lilis Boru Siregar. Poin 7, pertemuan pendeta dengan calon pelajar SIDI tahun ajaran 2022-2023 dan orang tua. Pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 pada pukul 15 bertempat di gereja kita ini akan diadakan pertemuan pendeta dengan calon pelajar SIDI tahun ajaran 2022-2023. Diharapkan kepada calon pelajar SIDI yang telah mendaftar agar menghadiri pertemuan tersebut berserta dengan orang tuanya. Terakhir poin 8, Parheheon Naposo Bulung HKBP Bandung. Untuk mendukung kegiatan Parheheon Naposo Bulung HKBP Bandung, Naposo Bulung kita akan mengadakan danus berupa penjualan makanan dan tari tortor setelah selesai kebaktian ini di halaman gereja kita, di depan gereja kita ini. Dimohon kepada seluruh jemaat agar dapat berpartisipasi. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berikan persembahan untuk Tuhan dengan sukacita. Persembahan 1A dan 1B untuk keperluan Huria. Kita bernyanyi buku ND nomor 701 ayat 1 dan seterusnya. Sabur
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Juga Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih yang beribadah lewat live streaming, dimanapun berada sekarang karena alasan apapun, tidak boleh bersekutu, tidak dapat bersekutu hadir di rumah Tuhan saat ini. Tuhan menyertai saudara dalam peribadatan live streaming. Shalom. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Matius pasal 16 ayat 21 hingga ayat 28. Saya akan bacakan. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala. Sekali lagi akan saya bacakan. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebagai anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, Mahatma Gandhi, seorang tokoh agama besar, guru yang luar biasa bagi pengikutnya. Dia mengatakan seperti ini. Kalau dalam bahasa Indonesianya dikatakan, aku suka dengan Kristus, tapi aku tidak suka dengan Kristen. Karena orang-orang Kristen saya tidak melihatnya sebagai orang yang mengikut Kristus. Ya. I like your Christ, I don't like your Christian. Your Christian are so unlike your Christ. Padahal tak bisa dipungkiri arti kata Kristen adalah pengikut Kristus. Tapi kalau dia sebagai guru dan tokoh agama besar juga mampu mengatakan aku suka dengan Kristus, artinya apa? Artinya dia belajar tentang Kristus. Dia mencari tahu siapa itu Yesus. Dia mencoba mengerti apa yang diajarkan Yesus. Bahkan dia masuk kepada proses pengajaran yang dilakukan Yesus lewat firman-Nya. Tapi saat dia berhadapan dengan orang-orang pengikut Kristus, dia tidak melihat
sebagaimana yang diajarkan gurunya. Paulus mengatakan seperti ini. Aku telah meniru Kristus, jadilah sebagai peniru aku. Aku telah meneladani Kristus, jadilah meneladani aku. Itu katanya kepada murid-muridnya. Tidak jauh beda itu. Saat kita mengaku sebagai pengikut Kristus, saat kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita masuk kepada proses, ya, kita adalah murid-murid Yesus. Kalau dunia ini sekarang diguncangkan ya, terkhusus Indonesia diguncangkan oleh orang yang mengaku percaya kepada Kristus. Contoh perbuatan yang tidak mengikuti teladan gurunya. Ini sekarang luar biasa. Semua heboh. Mulai dari anak kecil pun sudah menjadi heboh. Bahkan kalau ada sesuatu yang ya sedikit tidak benar, langsung orang mengatakan jangan seperti si X. Langsung dinamai orang yang viral sekarang. Dan itu adalah imannya mengatakan I believe in Jesus Christ. Aku percaya kepada Yesus. So, kita sekarang mari bertanya kepada diri sendiri. Pemuritan apa yang kita terima dari Yesus? Oh, Petrus luar biasa. Dia sampai mencabut pedangnya saat Yesus mau ditangkap oleh tentara-tentara dan orang-orang Romawi. Ditangkap di Taman Getsemani, dia mengambil pedangnya dan memutuskan telinga seorang serdadu. Oh ya, tapi saat ini coba lihat. Petrus disebut, "Enyahlah kau iblis," kata Yesus kepadanya. Kenapa? Petrus mewakili semua manusia di dunia ini. Semua orang yang hidup tidak lepas dari cara pikir Petrus. Apa dikatakan Yesus? Karena kau hanya memikirkan tentang yang ada di dunia, tentang manusia. Kamu tidak pernah berpikir bagaimana Allah dan cara Allah untuk menyelamatkan dunia. Enyahlah engkau iblis. Hari ini kita diajak oleh nats ini untuk masuk kepada proses pemuritan. Pemuritan disangka dunia datangnya dari para filsuf. Padahal tidak. Pemuritan itu justru dari Yesus Kristus. Kalau kita membahasa Inggriskan murid-murid Yesus menjadi disciple. Murid-murid Yesus itu disciple. Tidak pernah dikatakan student of Jesus, enggak, disciple. Dan disciple itu kata disiplin. Dan disiplin itulah pemuritan. Mendisiplinkan orang yang diarahkan hidupnya, yang diajak sesuai dengan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Jadi setiap hal yang kita dengar, apapun yang ada di dunia ini, setiap yang kita lihat, apapun yang ada di dunia ini, sesungguhnya itu menjadi pemuritan bagi kita. Artinya, kalau hal itu kita katakan tidak baik, berarti kita mau mengatakan tidak untuk itu. Kalau kita melihat hal itu baik, maka kita mengatakan ya untuk itu dan kita lakukan. Dan itu, apapun yang ada di dunia ini yang kita lihat dan yang kita dengar itu menjadi pemuritan bagi kita. Karena kepada kita diberikan contoh yang baik, juga contoh yang tidak baik. Contoh yang baik pasti untuk kita ikuti dan contoh yang tidak baik pasti untuk kita tolak. Sonari, buhado, mampu hitam madok dang, tu napatut dang. Ini menjadi persoalan juga. Apakah kita mau dan berani mengatakan tidak? Tidak dengan kata, tidak dengan perbuatan juga kepada hal-hal yang tidak benar.
Dan kita mau mengatakan ya kepada hal yang ya benar dengan kata, juga hal ya benar dengan perbuatan. Dan bagaimana kita melihat kepentingan dari yang kita lihat itu. Yesus melihat kepentingan yang dilakukan oleh Petrus dan juga kawan-kawannya, murid-murid Tuhan Yesus. Mereka datang dari zona nyamannya, bukan dari zona nyamannya Yesus. Mereka melihat itu dari zona nyamannya sendiri. Sebagai orang, anggo Yesus tabain gebe raja. Malua mahita sian gonggoman nirom. Pola pikirnya masih tetap seperti itu. Kalau kita bangkitkan dia menjadi pembebas umat ini, menjadi raja atas kita, dia akan menyelamatkan umat ini dari kekuasaan Romawi. Kita menjadi umat yang merdeka. Mereka masih tetap sebatas itu. Maka jawab Yesus kepadanya. Dia memperlihatkan dirinya bukan hanya 100% manusia, tetapi Yesus memperlihatkan dirinya adalah 100% Tuhan. Maka dikatakannya, enyahlah kau yang hanya memikirkan hal-hal yang duniawi. Tidak hanya Petrus, siapapun dia yang hanya memikirkan, yang hidupnya hanya berkutat masalah dunia saja. Kata Yesus, enyahlah kau. Siapapun itu, kita juga begitu. Kalau pola pikir kita hanya duniawi saja, karena mengikut Yesus bukan masalah kerajaan, bukan masalah kekuasaan, bukan masalah harta, bukan masalah hormat, harga diri, bukan. Ini mengikut Yesus bukan masalah hal-hal yang duniawi. Ada nyanyian yang mengatakan, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Tapi pada saat dia dibenturkan dengan persoalan untuk rugi secara duniawi tetapi beruntung secara sorgawi, dia mengatakan, tunggu dulu, aku sedang diperhadapkan di persimpangan. Tuhan berengau, katanya. Langsung saat dia diperhadapkan kepada hal beruntung dengan duniawi dan beruntung dengan sorgawi, langsung gemetaran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hal mengikut Yesus adalah hal hidup. Makanya Yesus mengatakan, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Apa yang dimaksud di sana? Orang banyak melihat hidup itu hanya ini, di sini, sekarang, ini saja. Kalau orang hanya melihat hidup ini hanya sekarang di ini saja, di dunia ini saja, maka pasti dia akan mencari kehidupan duniawi. Dan dia kehilangan nyawanya, dia kehilangan hidupnya yang hakiki. Maka hari ini kita diajak untuk jujur. Mungkin kita harus bernyanyi juga, siapakah aku ini Tuhan? Ya, kita juga harus jujur mungkin. Siapa sesungguhnya kita ini? Yang menyelamatkan nyawanya kehilangan nyawa, tetapi yang kehilangan nyawa karena Yesus, dia akan memperoleh nyawanya, memperoleh hidupnya. Maka ungkapan yang diajarkan oleh Yesus sebagai pemuridannya, dia sebutkan, barang siapa yang hendak mengikut aku, yang pertama, sangkal diri. Siapakah aku ini? Sujonaren, iya. Holanino do, siapakah aku ini? Suami dari seorang wanita, iya. Holanido, siapakah aku ini? Bapak dari 3 orang anak, ya hanya itu.
Siapakah aku ini? Seorang pendeta. Ya, hanya itu. Siapakah aku ini? Mari kita tanya. O Tuhan, sulikit maau, ise doau di jolom. Siapakah aku ini tergantung apa yang kita lakukan selama kita hidup. Itulah kita. Bukan pribadi yang saya ucapkan tadi itu sebagai posisi sebagai suami, posisi sebagai ayah, posisi sebagai pekerjaan. Bukan itu yang Tuhan inginkan. Yang mau tanya, siapakah kita ini? Tetapi apa yang kita lakukan setiap saat, itulah kita. Maka hari ini Yesus mau membongkar semua murid-murid yang mengaku percaya kepadanya. Mari lihat dirimu sendiri. Siapakah engkau sesungguhnya? Siapakah kita sesungguhnya? Layakkah kita sudah mampu mengaku persea duau di Yesus? Layakkah? Hanya layak sebagai kata? Atau layak sebagai sikap? Atau layak sudah sebagai hidup kita? Sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Mengikut Yesus dengan yang dikatakan sangkal diri, kita dimasukkan kepada satu mental manusia baru. Kita sebagai manusia baru, mentalitas kita sebagai manusia baru, sama seperti Kristus. Wow. Nah, poso bulung mau sama seperti Kristus? Dangadong naolo. Apakah Naposo mau sama seperti Kristus? 2 hari suku-suku no dapang. Dangadong de pialus. Ini pertanyaan ketiga. Apakah Naposo bulung yang ada di gereja ini mau sama seperti Kristus? Ragu dope jawabannya. Memang tantangannya berat karena bukan kehormatan. Mengikut Kristus bukan masalah kehormatan. Mengikut Kristus bukan masalah harta duniawi. Bukan. Dietrich Bonhoeffer, zamannya pemerintahan Hitler di Jerman, dia bayar dengan sangat mahal karena mengikut Kristus. Dia bayar dengan ditangkap, dipenjara dan dibunuh di penjara. Ya. Jadi karena mengikut Kristus, dia mau mengatakan hal yang benar itu benar. Dia mau mengatakan hal yang salah itu salah. Jadi pribadi yang baru. Kita ini dibuat menjadi pribadi yang baru. Karena apa? Karena kita ada di dalam jalan. Ada dalam kebenaran. Ada dalam hidup. Saat kita diperhadapkan di luar dari hal itu, kita mengatakan no. Saat itu kita mau mengatakan, saya putus hubungan dengan, ya bukan dengan nyamuk ya, putus hubungan dengan semuanya itu. Maka pada saat kita dibawa kepada hal yang nomor 2, tidak lagi hanya sangkal diri. Setelah kita lolos dalam sangkal diri, kita diminta untuk pikul salib. Berat sekali. Ya. Kosuke Koyama, seorang teolog, dia mengatakan tidak ada gagang tanpa salib. There is no crown without cross. Tidak ada kehormatan tanpa salib. Saya mau dihargai sebagai human being, sebagai manusia ciptaan Tuhan. Itu dia. Kita pikul salib. Baru kita dihargai sebagai manusia. Karena apa? Karena saat manusia jatuh ke dalam dosa, manusia bukan lagi sebagai manusia di hadapan Tuhan. Tetapi manusia sudah manusia yang mati. Karena hukum itu. Saat Allah memerintahkan satu perintah yang pertama kepada Adam. Dia mengatakan, "Dang jadi pangananmu parbuini hauna di parsitongan ni porlahon. Sadari di pangan ho, saya namate doho." Itu perintah
Saat engkau makan, engkau mati. Pelanggaran terhadap firman, pelanggaran terhadap hukum Tuhan adalah kematian. Maka kehidupan kita yang diperbarui itu lewat sana, lewat salib. Dan Yesus yang mengatakan bahwa dia akan ke Yerusalem dan dia akan ditangkap oleh tua-tua, imam-imam, kemudian dia akan disesah, dibuat dia sangat menderita, mati. Tetapi tidak hanya di situ. Tapi pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Itulah kemenangan. Dan hari ini adalah hari kemenangan. Karena hari kematian Yesus sehari persiapan Sabat. Hari Jumat. Hari ketiga dia bangkit. Jumat, Sabtu, Minggu dia bangkit. Dia mengalahkan kuasa kegelapan. Dia mengalahkan kuasa kematian. Dan hari ini kita bersekutu di sini. Kita mau mengatakan, ya Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Aku juga mau bangkit di antara kehidupan dunia ini. Aku juga mau ada dalam kehidupan baru yang Tuhan sudah berikan kepadaku. Dan itu salah satu contoh tadi. Pemuda, warga, jemaat titipan. Dia bukan warga jemaat Bandung, tetap sebagai warga jemaat di tempat dari mana dia asalnya bersama dengan orang tuanya. Tetapi selama dia ada di sini, dia juga ada dalam pelayanan gereja ini. Maka semua Naposubulung juga hari ini diajak untuk boleh membawa surat, kirim surat atau WA ke orang tua, supaya diambil surat jemaat titipan dari sana dan alamatkan ke HKB Bandung. Maka saudara mempunyai hak yang sama dengan jemaat yang stay di Bandung ini. Karena Anda ada di sini. Sehingga kalau sesuatu terjadi, jemaat ini mempunyai beban moral untuk melayani saudara apapun itu. Dan itu adalah bukti dari pemuritan. Itu adalah langkah yang dilakukan orang Kristen saat ini, gereja saat ini. Untuk mampu mengatakan, I'll be there. Saya ada di sana. Saya selalu memikul salib yang dipikulkan kepadaku. Dan saya mampu melakukan itu. Hari ini Tuhan mau menyapa kita, mengatakan kita adalah disciple, murid-murid. Dan guru kita adalah juga guru Mahatma Gandhi. Coba Bapak Ibu dan Saudara bayangkan, guru kita sama dengan gurunya Mahatma Gandhi. Karena Mahatma Gandhi juga belajar dari hidup Yesus. Maka dia mengatakan, saya suka dengan Kristus. Tapi saya tidak suka dengan orang-orang yang mengaku percaya kepada Kristus. Karena hidupnya tidak seperti yang diikutinya dari gurunya sebagai guru yang luar biasa. Hari ini kita mau berjanji pada diri kita sendiri bahwa kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Kita disciple of Christ. Dan kita memasuki rahasia hidup Kristus. Dia yang maha kasih. Dia yang maha kuasa. Dia hadir dalam hidup kita. Menghancurkan ego manusiawi kita. Dan membuat kita setara dengan dia. Mampu melihat yang benar. Dan mampu melihat yang salah juga. Serta mengambil keputusan bahwa kita akan tetap melakukan yang benar dalam hidup kita. Maka terimalah anugerah keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Amin, kita berdoa. Segala puji hormat bagimu Allah Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kasih-Mu melayakkan kami boleh sungguh-sungguh bersukacita hari ini. Karena Engkau menjadikan kami manusia baru. Dengan mental Kristen. Mampu memikul salib. Dan siap menyatakan hal-hal yang benar. Terpuji nama-Mu Bapa. Kasih-Mu yang luar biasa itu. Engkau telah ajarkan kepada kami lewat pengajaran Yesus Kristus. Dan Engkau telah tanamkan itu dalam pribadi kami lewat Roh Kudus yang membimbing kami. Maka semakin layakkan kami Tuhan menjadi pengikut yang setia. Dan layakkan kami menjadi berkat bagi seluruh. Dimanapun kami boleh berada, sukacita yang daripada Tuhan, kebenaran daripada Tuhan terpancar dari setiap kata, perbuatan, dan persekutuan yang kami boleh lakukan. Berkati jemaat-Mu Tuhan.
Berkati setiap pelayanan yang ada di tengah-tengah gerejamu. Dan berkati juga setiap anak-anak muda. Tuhan yang melayakkan mereka boleh hadir di Bandung ini bersekolah. Jadikan mereka pemimpin-pemimpin bangsa ini. Jadikan mereka menjadi anak-anak yang dibanggakan bangsa ini. Serta jadikan mereka menjadi anak-anak Tuhan. Sehingga setiap ilmu yang mereka boleh dapat, semuanya itu akan diserahkan menjadi persembahan hidup bagimu. Berkati juga pelayanan Naposo Bulung dalam kegiatan berbagai hal di tengah-tengah persekutuan Naposo Bulung. Dan saat ini mereka ada melakukan pelayanan lewat Danus. Engkau Tuhan yang memberkatinya. Dan Engkau yang memberkati setiap orang tua, setiap orang yang bersama-sama memberikan persembahannya lewat Danus. Terpuji namamu, sempurnakan doa kami, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita puji Tuhan dan kita serahkan persembahan 2A dan 2B. Oh
balas jongjok kita. Arade doa mana mangasahon podami molohon namang boboy taluha olowan Yesus nama Tuhan sanding doloan alalima Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, kuasailah seluruh jemaat Kristen dengan Roh Kudus, agar kehendak-Mu senantiasa dinyatakan di dalam persekutuan kami sesuai dengan firman-Mu. Kuatkanlah iman dari setiap orang percaya, supaya mereka senantiasa mengerti dan taat kepada firman-Mu. Juga mereka semakin mengenal hidup yang datang daripada-Mu. Berkatilah para murid yang ingin masuk ke dalam kerajaan-Mu, dan mereka yang akan mengucapkan kesaksian tentang imannya, agar mereka menjadi anggota yang hidup dan taat di dalam jemaat-Mu. Berkatilah juga firman-Mu yang diberitakan kepada sekalian orang penyembah berhala, dan orang yang di sekitar kami yang belum menerima karya keselamatan-Mu, agar kerajaan-Mu semakin berkembang dan menaklukkan kerajaan iblis. Berkatilah pemerintah dan seluruh aparatnya yang memerintah kami. Anugerahilah mereka kebijaksanaan yang daripada-Mu, agar mereka dapat menerapkan aturan-aturan yang baik demi kemuliaan nama-Mu. Berkatilah jemaat ini dengan segala pekerjaannya. Demikian juga para orang tua, pemuda dan pemudi serta anak-anak yang mempelajari firman-Mu. Berkatilah juga segala yang kami kerjakan, dan jauhkan segala sesuatu yang menyesatkan hidup kami. Kasihani dan sertailah kami pada saat-saat ketakutan akan pengaruh dan akibat wabah penyakit sekarang ini. Janganlah murka-Mu menimpa kehidupan kami. Kasihanilah para janda dan yatim piatu. Tolonglah mereka yang miskin, mereka yang sakit dan mereka yang sengsara karena penderitaan yang pahit. Engkaulah ya Tuhan Allah, Bapa dan pelindung mereka, karena Engkaulah pohon kehidupan manusia. Oleh sebab itu jangan biarkan kami disesatkan oleh kuasa iblis, melainkan kuatkanlah kami melawan pikiran kami yang jahat, agar supaya kami layak untuk masuk ke dalam kerajaan-Mu. Kabulkanlah doa kami ini ya Allah, dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang dipermuliakan bersama-Mu dan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikian pelayanan ibadah minggu jam 10. Tuhan menyempurnakan sukacita kita. Selamat hari Minggu.